Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Asmulati? Semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita. Amin, amin. Thumbnail dulu. Oke, Pak, saya mau tanya, untuk jarak 60 meter kira-kira berapa berat roketnya? Seperti ini ya. Oke, kita jawab di sini. Tapi sebelumnya silahkan klik tanda subscribe dan klik tanda roketnya, tanda loncengnya untuk terus mendukung berkembangnya channel ini. Oke, kita jawab pertanyaan. Ini massa roket atau berat roket untuk jarak 60 meter. Oke, untuk jarak 60 meter ini standar beratnya gini guys. Jadi kan kita kalau lomba biasanya kemarin ada pertanyaan yang 80 meter. Kali ini untuk jarak 60 meter. Resepnya seperti apa? Nah, dia juga di kemarin di jarak 80 meter guys. Oke, di konten sebelumnya kita review jarak 80 meter. Sekarang karo 60 meter. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu bagi teman-teman yang lolos 10 besar lomba roket air nasional, kompetisi roket air nasional yang bisa dijalankan di Bogor minggu kemarin. Oke, selamat berjuang di Singapura. Oke, di roket internasional. Oke, gitu ya. Selamat ya 10 besar yang lolos ke tingkat internasional. Nah, ini untuk jarak 60 meter standar masanya atau berat roketnya berapa? Oke ya. Ini biasa standar untuk lomba roket di Indonesia itu rata-rata menggunakan jarak 60 meter. Nah, ini standar berat yang sering Esmol gunakan sampai lolos berkali-kali ke nasional itu pakai berapa rahasianya. Oke, ini tak sepil secara langsung apa enggak ya? Nah, minimal ini saya berat minimal ya. Berat minimalnya itu 180 gram. Itu massa roket kosong ini. Tanpa nozzle, tanpa air. Udah dikasih malam atau pemberat nos. Itu 180 gram. Jangan kurang. Lebih dikit boleh. Tapi jangan kurang dari situ. Untuk jarak luncur 60 meter itu standarnya kami pakai massa minimal 180 gram. Tapi maksimalnya 210 itu yang selalu saya rekomendasikan. Tapi standar kami biasanya selalu pakai massa atau berat 180 gram. Massa roket kosong. Dan seperti ini. Roket jadi ini minimal itu 180. Oke ya. Itu massa roket jadi segini. Oke. Jadi berapa massanya? 180. Nah, untuk tekanan sudut dan lain sebagainya, atur tekanan. Ini tekanan minimal 50 dulu, 50 PSI. Nanti tergantung. Untuk tekanan ini tetap berpengaruh di launcher. Nah, nanti launcher yang sangat berpengaruh. Tekanan nanti variabel yang selalu diubah. Itu tadi sudut gunakan satu masanya gunakan 180, sudut 45 derajat. Oke, dengan sudut 45 derajat harapannya itu lontaran maksimal. Oke ya. Terus tapi ini tetap desain ya, desain sayap. Desain sayap ini pengaruh dengan pengambilan keputusan mengambil sudut 45 itu nanti di luncurannya sudut sangat berpengaruh. Karena dengan sayap yang besar, roket dengan sayap besar, usahakan sudut rendah. Nah, kenapa? Karena biasanya sudut 45 ini untuk lontaran maksimal. Kalau kita pakai rumus parabolnya, itu lontaran maksimal bisa dihasilkan dengan sudut 45 derajat. Nah, itu dengan sayap yang besar. Apalagi kalau masangnya seperti ini, masangnya ininya bisa bergoyang, gampang goyang seperti ini. Ini saat kena angin, ini nggak mengubah arah. Direksinya, untuk directionnya dari arah luncuran nanti akan gampang berubah apabila ada gerakan dorongan gaya dari angin yang ada di tempat peluncuran. Itu kelemahannya menggunakan sudut 45. Tapi kalau teman-teman atau anak-anak yakin bahwa sayap
sempurna, terpasang sempurna, tidak mudah goyang, dan ukuran kecil seperti yang Esmo rekomendasikan, itu biasanya kami selalu pakai sudut 45 derajat. Oke, itu untuk sudut luncuran. Terus berikutnya untuk masa airnya berapa bang? Nah, masa air kita rekomendasikan biasanya sepertiga sepertiga botol roket. Oke, sepertiga botol roket itu kira-kira berapa mililiter? Nah, itu antara 350 sampai 400 mililiter. Itu udah sepertiga. Nah, untuk jarak tersebut itu tidak akan kehabisan bahan bakar istilahnya gitu. Nah, biasanya kalau air terlalu sedikit dengan tekanan yang tinggi, itu roket belum sampai ke tujuan, itu air sudah habis dulu, itu biasanya akan balik. Kemarin di konten sebelumnya saya bahas tentang roket bumerang. Itu salah satu faktornya. Kalau air terlalu sedikit, tekanan tinggi, itu biasanya masanya akan berpengaruh dan akhirnya balik seperti itu. Terus itu airnya segitu, berapa tadi? 350 sampai 400 ml. Nah, terus variabel yang teman-teman ubah, luncuran pertama gunakan coba 50, terus ditambahin naik-naik sedikit sampai pas, karena setiap launcher A, B, C itu tekanan memiliki standar yang berbeda. Masih ada kurangnya sekitar berapa PSI sedikitnya, itu tetap ada perbedaan. Jadi usahakan nanti luncuran 1, 2, 3 kalau udah mempunyai launcher, kuasai launcher tersebut, temukan resep dengan launcher tersebut. Itu ya. Jadi kalau pindah ganti launcher, jelas nanti standarnya atau ukuran tekanan akan sedikit ada perubahan. Itu mesti, wes toh nggak percaya kita nih, lo kok bisa gitu kan langsung menentukan angka-angka. Itu pakai rumusnya gimana? Oke, hitung pakai rumus, nggak bakal pusing, nggak bakal ketemu. Oke, malah pusing sendiri. Intinya itu kita udah insting, pengalaman bertahun-tahun sejak 2011, itu akhirnya standar untuk sudut, untuk tekanan, untuk massa roket, untuk volume air, itu sudah kami perkirakan dari tahun ke tahun, ternyata standarnya seperti itu. Oke, itu ya. Nah, jadi tadi kalau pertanyaan untuk jarak 60 meter, sekali lagi minimal beratnya 180 gram. Massa air atau volume air minimal 350 ml. Sudut ambil 45 derajat, tekanan minimal 50 PSI. Oke, gitu ya. Oke, setelah dapat formula ini silakan eksperimen sendiri, ubah variabel yang berubah hanya di tekanan, gunakan launcher yang sama, temukan konsep yang tepat atau formula yang tepat sehingga kalian bisa jadi juaranya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.